Baru-baru ini, Bapa Surgawi kita berkata kepada saudara Joe, Luata Nudra, kita mengenal saudara Shibwa. Daripada mengenal saudara Shihu melalui nubuat. Itu lebih agung daripada mengenal saudara Shihu melalui anugerah. Apa arti kalimat ini? Melalui perumpamaan, mengenal Sibo. Lebih besar berkat yang diperoleh daripada mengenal Shibo melalui anugerah. Karena pengorbanan saudara Sibo adalah korban terjadi setelah dua saksi menyelesaikan tugas 3,5 tahun, saat waktu dan tekad telah penuh. Dia berkorban selama 3,5 tahun, baru bangkit 3,5 tahun kemudian. Pada saat itu, keselamatan pun disediakan. Seperti Kristus, penebusan yang terjadi secara langsung. Tapi pengorbanan saudara Shibwa dalam bencana besar. Sangat cepat, hanya dalam hitungan puluh hari dunia akan musnah. Dan segera berakhir. Jadi, Injil Tuhan Kristus berbeda dengan Injil saudara Sibo. Injil Tuhan Kristus, yakni Injil penebusannya, adalah setelah ia menebus. Setelah para rasul menerima Roh Kudus, Injil tentang Kristus yang disalibkan untuk menebus manusia akhirnya tersebar. Sedangkan Injil Sibo adalah bahwa sebelum dirinya berkorban, seharusnya sudah tersebar. Tetapi sudah tersebar dengan mengatakan, Shibwa berkata, Aku akan mengembangkan hidupku untuk seluruh umat manusia. Tuhan Yesus adalah penyelamat bumi. Dan yang di surga, mereka adalah mempelainya. Saudara Sibo yang ke-20 adalah penatua yang menyelamatkan Israel. Orang Israel di antara pepohonan adalah yang memperoleh hidup kekal di bumi baru. Maka Tuhan berada di salib secara langsung. Apa setelah keselamatan? Manusia pun mulai menyebarkan. Sedangkan bagi Sibo, waktu tidak mengizinkan. Waktu yang diberikan kepadanya tidak cukup. Karena saudara Sibo telah berkorban. Hanya dalam waktu 49 hari. Dunia ini pun tak lagi ada. Dan semuanya telah hancur. Oleh karena itu, Injil Sibo adalah bahwa sebelum dirinya berkorban. Dalam penyebaran Injil dikatakan, Aku akan segera berkorban. Saudara-saudara, kalian boleh melihat kedua saksi dalam kitab Wahyu. Musa dan Elia. Akilah Musa itu. Orang-orang yang menang harus menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian Kristus, anak domba. Aku adalah Musa. Aku juga adalah Israel. Aku juga adalah anak Allah. Aku juga adalah anak Tuhan. Aku terus-menerus memberitakan ajaran, bahwa kelak aku akan mengorbankan hidupku. Aku menyampaikan kebenaran setiap hari, siang dan malam, bagai matahari. Barang siapa yang percaya padaku akan memperoleh hidup kekal. Sedangkan yang tidak percaya akan binasa. Akulah yang telah menetapkan surga. Takdir telah menetapkan bahwa aku akan mengorbankan hidupku untuk menebus kalian. Bahkan aku rela mengorbankan hidupku. Tetapi kalian semua tidak percaya. Maka, siapa saja yang tidak percaya dan melawan, saat datangnya bencana besar, Bapa akan memberikan segala otoritas kepada saudara Sibo. Memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan. Memerintahkan air berubah menjadi salju. Dan kapan saja menggunakan berbagai bencana untuk menghancurkan dunia. Namun, mereka yang keras kepala dan menolak akan mengeluarkan api dari mulut untuk membunuhnya. Itu adalah perintah Allah kepada saudara Shibwa. Oleh karena itu, pada masa itu, Bapa memberikan kekuasaan yang menyertainya. Barang siapa percaya, mereka akan menerimanya. Sedangkan yang tidak percaya akan binasa, karena setiap orang melakukan dosa. Tetapi Sibo, anak Allah, saudara dan putra dari leluhur, secara pribadi berkata, Aku akan menanggung dosa kalian. Kalian harus percaya padaku, agar kalian tidak dilempar ke telaga belerang. Karena dosa-dosamu. Aku menunggu hingga bencana besar itu penuh. Masa 1260 hari, kapal, dan kapten kebenaran telah disembunyikan. Aku akan mengembangkan hidupku. Untuk membuktikan bahwa aku adalah anak Allah, Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Maka aku juga akan bangkit setelah 3,5 hari. Untuk membuktikan bahwa aku adalah dia yang telah kukatakan. Maka, orang-orang yang tidak percaya, dia akan binasa. Orang yang percaya, dia pun menerima kasih karunia. Karena itu, Injil saudara Sibo berbeda dengan Injil Tuhan. Yaitu setelah pengorbanan nyawa barulah diberitakan. Karena itu kita katakan, melalui perumpamaan mengenal Sibo, dan melalui kasih karunia mengenal Sibo, beroleh berkat yang lebih besar. Kasih karunia ini adalah setelah naik ke Sibo, baru setelah pengorbanan, barulah menyebarkan Injil kepada banyak orang. Pada saat itu, jumlah orang mungkin sudah genap. Pintu surga sudah tertutup. Pada saat itu barulah kita percaya. Mungkin sudah tidak bisa memperoleh keselamatan lagi. Inilah yang dimaksud Injil Kristus yang lama berbeda dengan Injil saudara Sibo, yaitu setelah pengorbanan. Barulah orang memberitakan Injil tentang dia sebagai penebus umat manusia dan kehidupan pertobatan bagi manusia. Namun sebelum pengorbanannya, dia terus bersaksi bahwa dialah anak Bapa, demikian pula saudara Sibo. Namun karena Alkitab telah menjelaskan dengan sangat jelas. Tentang perkara saudara Nisai Shibwa. Dan kuasa yang akan dimiliki dalam waktu dekat untuk menghukum kedua belah pihak juga telah dinyatakan dengan sangat jelas. Banyak orang yang hatinya tidak tegar dapat diubahkan oleh Bapa dan menjadi percaya. Adapun yang tegar hati dan tidak percaya, pasti akan binasa. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.